Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai penerapan sistem HMS di PT Bank Sentral Asia (TBK) atau lebih dikenal dengan PT BCA. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, di mana dengan saya sendiri Ajeng Mutia Rahayu dan juga ada April Yanisa Putri, ada Rada Julian, ada Windah Albe, ada Sintiana, dan juga ada Silvi. Setelah ini, mari kita masuk langsung ke pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ICMS. ICMS atau Enterprise Content Management adalah suatu aplikasi untuk mengelola dan juga memfasilitasi kolaborasi pembuatan dokumen atau konten yang dimiliki oleh satu perusahaan. Konten dan dokumen di sini bisa berupa konten yang bisa disebut juga dokumen, XLS, dan seperti PPT. Ada juga seperti image, HTML, file XML, dan jenis dokumen lainnya. Bagaimana fungsi dan tujuan ICMS untuk perusahaan? Fungsi ICMS mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen dokumen, seperti penyimpanan dan pengarsipan untuk dokumen atau dokumen manajemen, pelacakan versi dokumen atau version control, dan otomasi alur kerja atau workflow automation. Selain itu juga ICMS memungkinkan dapat melakukan pencarian dan pengambilan dokumen secara cepat atau search and retrieval. Pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna atau akses kontrol, serta menyediakan fitur backup dan pemulihan data saat terjadi gangguan sistem atau disaster recovery. Tujuan utama ICMS ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, mendukung digitalisasi proses bisnis, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada komponen HMS. Yang pertama itu ada capture atau penangkapan data. Fungsinya untuk menangkap dan mengubah dokumen fisik atau digital seperti kertas, email, formulir online menjadi konten digital yang dapat disimpan dalam sistem. Contohnya yaitu scanning dokumen, OCR atau optical character recognition, dan input data otomatis. Lalu komponen yang kedua ada store atau penyimpanan. Berfungsi untuk menyediakan tempat penyimpanan terpusat untuk semua dokumen dan konten digital lainnya. Biasanya dalam bentuk database, file server, atau cloud storage yang aman. Lalu komponen yang ketiga yaitu ada manage atau manajemen konten. Fungsinya untuk menyusun, mengelola, dan mengontrol konten yang telah dikumpulkan, termasuk klasifikasi dokumen, pengaturan versi, pengaturan hak akses, serta manajemen metadata. Lalu mendukung workflow atau alur kerja otomatis dalam organisasi. Komponen selanjutnya yang keempat yaitu ada preserve, artinya pengarsipan, yaitu untuk menyimpan dokumen jangka panjang sesuai dengan kebijakan retensi dan kebutuhan regulasi. Mendukung pencatatan audit, perlindungan integritas data, dan pelacakan perubahan. Komponen yang kelima ada deliver, yaitu distribusi dan akses, untuk menyediakan akses yang cepat dan aman ke dokumen, yaitu untuk pengguna sesuai hak aksesnya. Mendukung kolaborasi, pencarian cepat, tampilan mobile, dan integrasi ke sistem lain seperti ERP atau CRM. Lalu ada komponen pendukung lainnya seperti yang pertama security and access control, yaitu untuk mengelola siapa saja yang dapat melihat atau mengedit dokumen tersebut. Yang kedua ada version control, yaitu untuk menyimpan riwayat revisi dan versi dokumen secara otomatis. Yang ketiga ada search engine, yaitu mesin pencari internal untuk menemukan dokumen berdasarkan isi, nama, atau metadata tertentu. Yang keempat ada integrasi tools, API atau modul untuk menghubungkan HMS dengan sistem lain di perusahaannya. Selanjutnya, proses implementasi HMS pada PT BCA. Yang pertama, analisis kebutuhan. Hal ini adalah bagian awal proses di mana pihak BCA perlu identifikasi jenis konten, masalah pengelolaan, dan tujuan penggunaan HMS di PT BCA itu sendiri. Yang kedua, perencanaan strategis. Setelah itu, masuk tahap di mana mulai dibentuk tim proyek,
menyusun anggaran dan rancangan alur kerja beserta dengan struktur kontennya. Yang ketiga, pemilihan sistem HMS. Setelah dibuat planning, PT BCA perlu memilih HMS platform yang sesuai dan bisa terintegrasi dengan baik dengan sistem lain yang ada di PT BCA itu sendiri. Yang keempat, desain sistem. Pada proses ini, tim mulai mendesain sistem sesuai dengan tampilan yang diinginkan, seperti mengatur struktur folder, metadata, hak akses, dan juga alur dokumen. Selanjutnya, migrasi konten. Memindahkan dokumen lama ke HMS dan pastikan keamanan dan data tetap utuh. Lalu yang keenam, pelatihan penggunaan. Setelah sistem HMS dirasa sudah siap untuk digunakan, maka PT BCA perlu melakukan training demo pada karyawan dan sediakan panduan penggunaan HMS-nya itu sendiri. Selanjutnya, uji coba sistem. Setelah karyawan diberi pelatihan, maka dilakukan uji coba sistem seperti pilot project, evaluasi, dan perbaikan kekurangan. Lalu selanjutnya, implementasi penuh. Jika uji coba sudah berjalan sesuai, maka HMS siap untuk diimplementasikan secara langsung di seluruh divisi yang perlu menggunakan sistem HMS ini. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Tahap ini sangat penting di mana perlu dilakukannya pemeliharaan sistem seperti perbaharui sistem, tambahkan fitur baru, tingkatkan keamanan agar tidak terjadi error saat sistem HMS sudah berjalan dan keamanannya juga terjamin. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus mengenai HMS pada PT Bank Sentral Asia atau lebih dikenal dengan PT BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang terus berinovasi dalam layanan digital dan teknologi informasi. Dalam menghadapi tingginya volume transaksi harian serta kebutuhan akan efisiensi operasional dan keamanan data, BCA mengimplementasikan Enterprise Content Management System atau yang lebih dikenal dengan HMS sebagai bagian dari strategi transformasi digitalnya. Penggunaan HMS membantu BCA dalam mengelola dokumen dan konten secara terpusat, mempercepat alur kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjamin keamanan dan ketersediaan informasi penting perusahaan. Dukungan HMS juga memungkinkan BCA untuk menyimpan, mengakses, memproses data secara cepat dan efisien di seluruh jaringan cabangnya, sehingga memperkuat posisi BCA sebagai bank yang unggul dalam layanan digital dan manajemen informasi. Selanjutnya, fitur atau komponen HMS yang ditetapkan BCA. Yang pertama ada dokumen manajemen sistem. Digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses dokumen digital seperti formulir pembukaan rekening, dokumen kredit dan anggaran, laporan transaksi dan laporan audit, kontak kerjasama dengan mitra atau merchant. Fitur ini memungkinkan pencarian cepat, versi dokumen yang terdokumentasi, dan kontrol akses terbatas hak pengguna. Yang kedua ada record management. HMS mendukung manajemen arsip digital jangka panjang termasuk penjadwalan retensi dokumen, penghapusan otomatis sesuai kebijakan, kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI. Yang ketiga ada workflow automation. BCA menetapkan otomatis proses dan mempercepat persetujuan kredit, proses pembukaan rekening, proses verifikasi data nasabah. Dengan workflow otomatis, dokumen bisa diproses lebih efisiensi dan transparan antara unit kerja. Selanjutnya ada security dan access control. BCA menetapkan fitur keamanan ketat dalam HMS meliputi skripsi data, enskripsi data, audit trail, pengaturan hak akses sesuai level jabatan. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan. Selanjutnya, disaster recover dan backup. Sebagian bagian dari manajemen risiko, HMS BCA mendukung pemulihan data dengan server cadangan dan mirroring, memastikan kelangsungan layanan jika terjadi gangguan. Selanjutnya, integration with core banking dan digital channels.
HMS diintegrasikan dengan sistem inti perbankan dan layanan digital seperti Klik BCA, MBCA, dan MyBCA untuk memastikan konten dan data dapat diakses secara real-time dan seragam antar platform. Selanjutnya ada dokumen, captur, dan scanning. Dokumen fisik diubah ke bentuk digital melalui scanning, misalnya KTP, NPWP, tanda tangan, kontrak, kemudian dimasukkan ke sistem HMS agar dapat diproses dan diarsipkan. Tantangan yang dihadapi BCA ketika menerapkan HMS. Yang pertama, migrasi data. Tantangannya, banyak dokumen lama masih dalam bentuk fisik. Kasusnya, ribuan dokumen, pembukaan rekening dan formulir kredit harus di-scan satu persatu agar masuk ke sistem HMS. Lalu yang kedua, integrasi sistem lama. Tantangannya menyatukan HMS dengan cara banking yang sudah berjalan puluhan tahun. Kasusnya, HMS harus terhubung dengan Klik BCA tanpa menimbulkan error saat nasabah mengakses laporan transaksi digital. Lalu yang ketiga, keamanan dan kepatuhan. Tantangannya, HMS harus memenuhi standar keamanan dan regulasi perbankan. Lalu kasusnya, sistem harus bisa melacak siapa yang mengakses dokumen nasabah dan memastikan tidak ada kebocoran data. Yang keempat, adaptasi SDM. Tantangan, tidak semua karyawan terbiasa dengan sistem digital. Lalu kasusnya, teller dan staf operasional perlu dilatih cara upload, akses, dan validasi dokumen lewat HMS, bukan lagi pakai map kertas. Yang kelima, infrastruktur TI. Tantangannya, bukan server besar dan jaringan yang cepat. Kasus, jika jaringan lambat, proses pencairan dokumen via HMS bisa terganggu dan memperlambat layanan nasabah. Yang keenam, manajemen akses. Tantangan, harus ada kontrol siapa yang bisa mengakses dokumen tertentu. Lalu kasusnya, dokumen kredit hanya bisa diakses dan divisi terkait tidak oleh semua karyawan. Peluang perusahaan pada PT BCA ketika menerapkan ESCM. Penerapan HMS pada Bank Sentral Asia Tbk dapat membawa beberapa peluang. Pertama, peningkatan efisiensi, mengotomatisasi proses pengelolaan konten, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pengelolaan konten terintegritas, memudahkan akses dan pengelolaan informasi perusahaan. Peningkatan keamanan, mengatur akses dan izin pengguna untuk meningkatkan keamanan bersama. Peluang perusahaan. Pertama, meningkatkan kualitas layanan, menyediakan informasi akurat dan up-to-date kepada nasabah. Mengoptimalkan operasional, mengotomatisasi proses pengelolaan konten dan meningkatkan efisiensi. Lalu, meningkatkan keunggulan kompetitif, menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada nasabah. Dengan demikian, PT Bank Sentral Asia Tbk dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif dengan penerapan HMS. Manfaat HMS bagi PT Bank Sentral Asia Tbk. Pertama, pengumpulan informasi yang efektif. HMS dapat membantu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan informasi. Lalu, pengelolaan konten yang terintegrasi. HMS memungkinkan pengelolaan konten yang terintegritas, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan informasi perusahaan. Peningkatan efisiensi. HMS dapat membantu mengotomatisasi proses pengelolaan konten sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu, masuk ke kinerja keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk ketika menerapkan HMS. Penerapan Enterprise Content Management System atau HMS pada PT Bank Sentral Asia Tbk dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dengan cara yang pertama, meningkatkan efisiensi. HMS dapat membantu mengotomatisasikan proses pengelolaan konten sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. HMS dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyesuaikan dan atau menyediakan akses informasi yang cepat dan juga akurat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. HMS dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan menyediakan informasi yang akurat dan juga up-to-date. Lalu, apa sih dampak pada kinerja keuangannya? Yang pertama, peningkatan pendapatan. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, PT Bank Sentral Asia Tbk dapat meningkatkan pendapatannya. 2. Pengurangan biaya. Dengan mengotomatisasikan proses pengelolaan konten,
PT Bank Sentral Asia Tbk dapat mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, peningkatan profitabilitas. Dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya, PT Bank Sentral Asia Tbk dapat meningkatkan profitabilitasnya. Jadi, setelah semua pembahasan sudah dijelaskan, kesimpulan yang didapat dari penggunaan sistem HMS di PT BCA yaitu memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung transformasi digital perusahaan. HMS juga memungkinkan pengelolaan dokumen secara elektronik yang secara langsung meningkatkan efisiensi operasional melalui proses pencarian, pengarsipan, dan distribusi dokumen yang lebih cepat dan juga praktis. Selain itu, penerapan HMS turut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas secara drastis. Dari sisi keamanan, sistem ini menyediakan kontrol akses yang terstruktur sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi perbankan melalui fitur audit trail. Integrasi HMS. Dari sisi keamanan, sistem ini menyediakan kontrol akses yang terstruktur sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi perbankan melalui fitur audit trail. Integrasi HMS dengan sistem internal lainnya seperti core banking dan CRM juga memperkuat otomasi proses bisnis secara menyeluruh. Secara keseluruhan, implementasi HMS di PT BCA tidak hanya mempercepat proses kerja internal, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah secara signifikan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan HMS pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau lebih dikenal dengan PT BCA. Semoga penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi menjadi pengetahuan baru untuk penonton kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.